dalam mereka yang bertugas di rumah sakit saat ini. Saya akan mau memperkenalkan manajer PPV mulai tekanan darah, nasi, penyakit nadi, dan suhu badan. Kita sedia. Sebelum menggunakan ada yang perlu ditanyakan? I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나이 왜 나. 외로운 날들이야 모두 다 안녕. 내 마음속에 눈물 들고 있자는 안녕. Miss a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rules. Damn. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나이 왜 나. 외로운 날들이야 모두 다 안녕. 내 마음속에 눈물 들고 있자는 안녕. Miss a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rules. Damn. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나이 왜 나. 외로운 날들이야 모두 다 안녕. 내 마음속에 눈물 들고 있자는 안녕. Miss a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rules. Damn. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. 왜 나이 왜 나. 외로운 날들이야
Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. The sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a love with love. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Hasilnya semua normal. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik. Hai guys, hai, saya baiklah langsung saja, jeng. Tugas membuat video tentang pencegahan infeksi nosokomial. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and sayang. Salah maksudnya subscribe. Pengertian infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah. Dan infeksi yang terjadi pada pekerjaan di rumah sakit. Seseorang dikatakan alami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Ada beberapa jenis infeksi nosokomial. Yang pertama, infeksi bakteri. Nosokomial bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagian besar gangguan yang disebabkan bakteri tidak berbahaya, tetapi beberapa dapat menimbulkan masalah yang serius. Selain itu, bakteri adalah penyebab paling umum dari infeksi nosokomial. Umumnya disebabkan oleh bakteri E. coli, dan Staph. Yang kedua, infeksi jamur. Jamur juga dapat menyebabkan penyakit ini. Beberapa jamur dapat menyebabkan infeksi menular yang membahayakan. Jenis jamur yang paling sering menyerang adalah Candida dan Aspergillus. Yang ketiga, infeksi virus. Virus adalah kuman kecil yang dapat menyebar ke seluruh tubuh dengan meniru kode genetik alami. Saat masuk ke tubuh, virus dapat menyebabkan penyakit yang parah. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus adalah influenza dan respiratory syncytial virus. Penyebab infeksi nosokomial. Gangguan ini disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri yang menjadi flora normal atau bakteri yang secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal tidak menyebabkan gangguan di dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengontaminasi lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Di samping itu, jamur, virus, dan parasit juga dapat menjadi penyebab infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial dapat terjadi karena bakteri yang resisten akibat antibiotik yang kurang efektif untuk membunuh bakteri tersebut. Hal ini disebabkan oleh gangguan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Bahkan, penggunaan antibiotik yang tidak dapat akan mengakibatkan bakteri yang ada di dalam tubuh manusia berubah karakter. Hal ini membuat bakteri tersebut menjadi tahan terhadap antibiotik. Rumah sakit adalah tempat dari banyak orang dengan berbagai jenis penyakit dirawat, sehingga bakteri yang resisten tersebut dapat menyebar di lingkungan rumah sakit dan akan lebih sulit untuk ditangani bila menjangkiti seseorang. Faktor risiko infeksi nosokomial. Seseorang dengan usia lebih dari 70 tahun, bayi dan anak-anak, memiliki daya tahan tubuh lemah seperti pada pengidap HIV atau AIDS, alami malnutrisi, dan pengguna obat imunosupresan atau kemoterapi. Waktu perawatan di rumah sakit yang lebih lama, lingkungan rumah sakit yang padat, banyaknya kegiatan pemindahan pasien dari satu unit ke unit yang lain, penempatan pasien dengan kondisi yang mudah terserang infeksi nosokomial, misalnya pada ruang perawatan intensif, ruangan perawatan bayi, ruang perawatan luka bakar pada satu tempat.
Pengidap dengan koma, gagal ginjal akut, cedera berat, luka bakar, dan shock. Prosedur seperti tindakan operasi, pemasangan alat bantu napas seperti ventilator atau endoskopi atau kateter. Penggunaan antibiotik spektrum luas yang berlebihan atau tidak tepat, jumlah perangkat dan prosedur inisiatif yang lebih banyak, misalnya kateter vena sentral, kateter urin, prosedur beda, dan ventilatif mekanis. Adanya kondisi komorbid, memiliki diabetes, mengidap penyakit paru-paru kronis. Gejala infeksi nosokomial. Gejala yang dialami oleh pengidap harus timbul setelah perawatan di rumah sakit dan gangguan yang terjadi tidak sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Beberapa gejala umum saat seseorang alami infeksi nosokomial antara lain batuk dengan dahak kental, demam atau menggigil, jantung berdebar cepat, takikardia, tubuh terasa lemas, nyeri punggung bawah atau perut bawah, sesak napas, sensasi terbakar saat buang air kecil, kelelahan atau kelemahan yang ekstrim, kulit kemerahan dan nyeri di sekitar luka, operasi atau jarum, banyak berkeringat, nyeri otot, mual, dan muntah. Pengobatan infeksi nosokomial. Pengobatan awal untuk infeksi nosokomial ada pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kultur. Setelah ada hasil pemeriksaan kultur, pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri secara lebih spesifik. Selain itu, anti jamur maupun antivirus juga dapat diberikan jika dicurigai penyebabnya adalah jamur atau virus. Seluruh alat yang menempel pada tubuh dan mengakibatkan infeksi seperti kateter, selang napas, selang infus, atau lainnya jika kemungkinan segera dicabut. Lalu terapi suportif seperti pemberian cairan, oksigen, atau obat untuk mengatasi demam dapat diberikan. Prosedur operasi debridement dapat dilakukan untuk infeksi pada luka operasi dengan cara memotong atau mengangkat jaringan yang tidak sehat. Komplikasi infeksi nosokomial. Yang pertama, endokarditis, gagal ginjal, sepsis, kegagalan pernapasan, empiema, infusi parapneumonia, tromboflebitis supuratif, artritis septik, osteomielitis, penolakan perangkat implan atau prostetik, operasi ulang atau pengangkatan perangkat atau prostetik yang terinfeksi, pembentukan abses, infeksi rongga tubuh, infeksi yang terulang atau sulit diobati. Pencegahan infeksi nosokomial, mencuci tangan dengan cara dan waktu yang tepat, yaitu sebelum memegang pengidap, sebelum melakukan prosedur kepada pengidap, setelah terpapar dengan cairan tubuh, misalnya darah, urin, atau fases, setelah menyentuh pengidap, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pengidap, menempatkan pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pengidap yang berpotensi untuk menular penyakit di ruang isolasi. Menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti alat bantu napas atau kateter urin, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai dengan indikasi. Mengikuti standar operasional prosedur, setiap melakukan tindakan dengan menggunakan pelindung standar, menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan cairan pembersihan atau disinfektan dengan frekuensi 2-3 kali per hari untuk lantai dan 2 minggu sekali untuk dinding. Sekian dari video saya. Thank you yang sudah setia mendengarkan.